Subhanallah jamaah. Ya, ini menarik untuk dikaji ya. Bagaimana kondisi seorang istri yang ingin membantu suaminya dalam urusan dunia. Kalau tadi kita bahas, ternyata harta yang paling mulia itu adalah pasangan hidup yang membantu pasangannya dalam urusan akhirat. Kalau tadi sang ibu bertanya, dia ingin sebenarnya membahagiakan anaknya dalam tanda kutip urusan dunia. Suami inginnya engkau fokus gitu. Engkau fokus sama anak-anak yang ada disyukurin ya. Oh tambah nanti. Jadi sang suami tidak ingin istrinya bekerja. Maka akhirnya sang suami berpikir kalau istrinya kayaknya gak bersyukur. Maksudnya gak menerima dengan kondisi yang ada. Dia ingin lebih. Dia ingin tambahan. Kalau bicara apakah seorang yang bersyukur itu bukan berarti orang bersyukur itu nggak boleh minta tambahan, dia kepingin usaha lagi. Sebenarnya boleh. Syukur itu yang pertama dengan hati, yang tadi udah kita bahas. Kemudian dengan lisan, kemudian dengan raga. Bagaimana menggunakan yang Allah berikan itu dalam ketaatan. Jadi kalau bicara usaha orang bekerja, kepingin buka usaha lagi, bukan dikatakan dia tidak bersyukur ya. Syukur tadi, 3 syaratnya. Namun Anda lihat suami anti tidak ingin anti bekerja. Dia ingin anti fokus dengan keluarga. Sekarang bagaimana? Anti kan ingin tambahan. Tambahan rizki itu tidak harus dengan bekerja. Engkau bantu suami. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Ajak anak-anak, nak, perbanyak istighfar, nak. Yuk kita istighfar. Baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Karena itu sebagai pembuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rizki. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah. Sampaikan kepada anak-anak, doakan bapakmu, nah, serahkan semua kepada Allah. Yang ngasih itu Allah. Itu juga pintu rizki. Sehingga engkau tetap menghargai suami. Karena kalau bicara kewajiban suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dulu dia mampu, umpamanya membeli makanan yang enak, sekarang nggak mampu, ya sudah. Dia telah melaksanakan kewajiban ketika dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Maka rasa mungkin sang istri ketika suami berkata seperti itu, katakan, oke kalau gitu aku akan fokus dengan anak-anak dan sampaikan sebenarnya aku ingin membantumu ya. Seperti itu, tapi suami ingin engkau terima kondisi sekarang seperti ini, aku akan berusaha. Maka istri bagaimana berusaha untuk mendapatkan tambahan rezeki, tidak dengan cara bekerja. Biar suami yang bekerja, engkau yang beristighfar, engkau yang berusaha untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, meningkatkan ketakwaan karena kata Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kejadian nih, supaya para istri juga tahu cara membantu suami tanpa dia meremehkan suaminya. Ada seorang istri yang mendapati suaminya kena masalah di tempat kerja. Dia mengalami kebangkrutan, kerugian itu besar sekali ya. Ketika dia cerita sama anak, kerugian itu boleh jadi sampai 64 miliar kerugian dia. Sang suami ini selalu membanggakan istrinya. Dia mengatakan, Ustadz, ana ini banyak salah dalam hidup ini. Tapi alhamdulillah ana gak salah pilih istri. Dia mengatakan itu. Ketika suaminya punya masalah besar seperti itu, sang istri ini tiap hari dia baca Quran. Sampai dia bisa hatam tiap 3 malam dia hatam Quran. Terus dia minta sama Allah, terus dia baca. Dan 64 miliar itu lunas. Mungkin orang berpikir, suaminya mungkin ada istri yang berusaha mohon sama Allah agar pintu-pintu itu dibukakan. Jadi jangan hanya berpatokan rezeki itu harus bekerja. Yang ngasih rezeki itu Allah. Engkau mendapatkan rezeki bukan karena pekerjaan, karena Allah yang kasih rezeki. Berapa banyak orang yang gak bekerja, tapi
Allah berikan rezeki kepada dia. Allah kirimkan. Dan ketika kita anak-anak, kita nggak bisa apa-apa. Allah kasih rezeki sama kita. Itu mungkin yang perlu dilakukan oleh sang istri. Dan jangan baper ya. Sehingga akhirnya hubungannya jadi kurang baik. Padahal suami ingin engkau tetap di rumah. Dia ingin menjadikanmu ratu sebenarnya. Biar dia yang bekerja keras. Hadza wallahu a'lam.